Tip ultralight hiking untuk pemula. Untuk pemula, seperti saya juga mengenal beberapa hal pokok dalam ultralight hiking penting agar kita tidak keliru dalam menerapkan sistem ultralight ini. Dan ini penting dan perlu sahabat alam ketahui. Ultralight hiking bersandar pada beberapa prinsip. Sobat alam, kembali lagi bersama saya Budi Agusman di Gap Channel. Berikut ini saya akan memberikan dan mempersembahkan sebuah video lanjutan video sebelumnya, yaitu yang berjudul Sejarah Ultralight. Berikut ini saya akan memberikan sebuah video atau tip ultralight hiking bagi pemula. Untuk pemula seperti sahabat alam dan juga saya harus mengenal beberapa pokok dalam ultralight hiking, dan ini penting agar kita tidak keliru dalam menerapkan sistem ultralight ini. Sementara ultralight hiking bersandar pada beberapa prinsip. Yang pertama adalah ketahui berat bawaan. Maksudnya adalah ketahui berat bawaan, gunakan timbangan yang akurat. Sobat alam bisa membelinya secara offline atau online timbangan ini. Yang kedua, fokus pada item. Fokus pada item yang mendominasi beratnya terlebih dahulu. Di sini terdiri dari 3 barang atau the big three: tenda ataupun top 10, shelter, tenda ataupun top 10 yang bisa digunakan untuk shelter, kantong tidur atau sleeping bag. Belilah yang paling ringan, tentunya yang Anda mampu dari segi budget. Yang ketiga, bertanya pada rekan. Bertanya pada rekan yang baru saja naik gunung tentunya. Apa saja peralatan mendaki gunung yang terpakai dan apa peralatan yang tidak terpakai saat naik gunung. Apakah kita memerlukannya barang-barang tersebut? Kalau tidak dibutuhkan, tentunya harus kita tinggalkan di rumah saja daripada berat-berat di dalam carrier kita pinggul. Kita cari versi peralatan mendaki yang lebih kecil dan lebih ringkas, tetapi mempunyai performa dan fungsi yang sama. Yang keempat, perlengkapan multifungsi. Pilih perlengkapan yang mempunyai fungsi banyak atau multifungsi, sehingga bawaan menjadi lebih sedikit, namun maksimal dalam manfaatnya. Berikut akan saya ajak sobat alam untuk menguraikan the big three tadi. Ya, kita awali dengan fokus 3 hal yang dominan beratnya, yaitu tas atau bag atau ransel. Pernahkah sahabat alam menggendong carrier dengan ukuran 60 liter? Tentunya. Kalau kondisi isi berat, ini wajar. Bisa sahabat bayangkan dengan carry kapasitas 60 liter. Tapi kondisi kosong pun rasanya mungkin tetap berat. Hal tersebutlah yang saya rasakan juga. Mungkin sekarang kalau jika sahabat alam mulai beralih ke ultralight, saatnya untuk diganti carrier dengan ukuran 60 liter ini. Carrier dengan ukuran 60 liter ini. Tapi ingat, jangan asal ganti. Tas yang ringan ternyata tidak nyaman dipakai. Apalagi ternyata kapasitasnya kurang untuk membawa semua perlengkapan gunung yang dibutuhkan. Komponen-komponen tas atau carrier usahakan atau sehingga bisa nyaman di punggung sahabat alam, seperti bag sistemnya, torso yang pas, shoulder strap, dan hip belt. Untuk contoh tas ultralight lokal, bisa sahabat alam googling atau cari di internet tas atau carrier untuk ultralight yang layak dan juga pas untuk sahabat alam gunakan. Misalnya tas atau carrier ukuran 35 sampai 40 liter dengan berat kosong 400 sampai 500 gram. Sudah lumayan ringan dibanding daypack mungkin cuma 30 liter yang berat kosongnya hampir hanya 1 kilogram. Lantas atau terus, kalau sahabat alam sudah membaca
melihat-lihat gear carrier di halaman penjualan yang direview atau di channel-channel YouTube yang mereview tas carrier untuk ultralight, berarti selesai sudah video ini ke sahabat alam, karena sahabat alam sudah memilih tas carrier ultralight yang tepat untuk sahabat alam dengan kriteria-kriterianya yang sudah saya sebutkan tadi. Dan selain itu, sahabat alam juga bisa tetap mencari di Googling atau YouTube tip-tip mengenai penjelasan ultralight lainnya atau pembahasan-pembahasan ultralight lainnya. Apalagi buat sahabat alam yang ingin berganti dari pendakian konvensional ke pendakian ultralight hiking dan dengan terbatasnya budget, karena tas carrier ini termasuk bagian dari The Big Three. Berikutnya tenda atau shelter. Rata-rata atau yang direkomendasikan tenda ultralight adalah yang di bawah 1 kg beratnya, dan itu untuk kapasitas 1 orang atau 1 person. Jadi kalau ada tenda beratnya 1,5 kg dengan kapasitas 2 person atau 2 orang, maka berarti sahabat alam mendaki gunung dengan 2 orang. Terus kita bagi bawa tendanya agar masing-masing membawa komponen tenda kurang dari 1 kg. Bagaimana? Apakah cukup ribet? Kalau tidak dibagi, berarti harus membeli tenda berkapasitas 1 person dengan berat di bawah 1 kg. Kalau ada, tapi mungkin mahal. Jika itu menjadi kendala karena budget, coba ke Top 10 yang lebih simpel dan ringkas. Baik harga mungkin lebih murah dan cara pemasangannya juga lebih ringan. Top 10 menurut saya lebih ke unsur seni, melihat kertas. Seperti itu kira-kira. Karena dengan Top 10, selain itu lebih ringkas, karena tidak memakai frame seperti tenda. Untuk bentuk misalnya seperti piramid, tiang di tengah bisa menggunakan trekking pole atau tongkat untuk berjalan saat sahabat alam mendaki gunung atau turun dari mendaki gunung. Disinilah ada hal di mana kita menerapkan multifungsi dari perlengkapan-perlengkapan yang kita bawa mendaki gunung. Rata-rata berat Top 10 di bawah 1 kg. Boleh dibilang Top 10 hanya selembar kain, tidak seperti tenda. Karena Top 10 di bawah rata-rata 1 kg, ada yang 650 sampai 800 gram. Top 10 dengan bahan nilon atau sinilon, harganya masih terjangkau. Hampir mirip seperti kita membeli playset, dan banyak harganya di bawah 700 ribuan atau bahkan ada yang di bawah 500 ribuan, tergantung kelengkapan dari produsen merek tersebut. Berikutnya adalah sleeping bag. Ini benar-benar tip yang sulit untuk pemula seperti sahabat alam dan juga saya. Walaupun hanya ganti 3 komponen saja, tapi harganya lumayan untuk hijrah dari mendaki konvensional ke ultralight. Apalagi buat sahabat alam yang masih sebagai pelajar atau mahasiswa. Terutama sleeping bag ini yang dikhususkan untuk ultralight. Semakin kecil memang, tapi semakin mahal harganya. Dan sahabat alam harus mencari yang inner, down atau bulu. Harganya sudah pasti rata-rata hampir di bawah 1 jutaan. Apalagi sampai sekarang yang belum punya budget cukup untuk membelinya, di mana rata-rata harganya antara 600 sampai 700 ribuan. Alhasil kalau yang tipis budgetnya terpaksa memakai sleeping bag yang isi dakron, lumayan ringan, terus agar hangat, bahkan bisa sampai gerah. Didobel dengan emergency thermal blanket, ya selimut aluminium itu yang biasa dipakai untuk keadaan darurat agar tidak terkena hipotermia. Oke sahabat, sudah saya jelaskan tip ultralight untuk pemula. Tentunya yang paling penting adalah The Big Three. Sahabat harus menerapkan sebagai awal. Sahabat alam hijrah dari pendakian konvensional atau ke pendakian tradisional ke pendakian atau hiking ultralight atau ultralight hiking. Ingat untuk masalah sleeping bag tadi yang terakhir ada kekurangannya, karena yang murah tidak breathable, akhirnya jadi gerah sendiri. Sebagai penutup dari video ini, saya hanya
akan menyampaikan bahwa mengenal ultralight backpacking bukan berarti kita terus merasa lemah, tidak kuat membawa kulkas, dua pintu, tapi lebih ke bagaimana strategi, manajemen perlengkapan, meringkas bekal, bahkan kita jadi lebih mandiri karena semua perlengkapan disiapkan memang untuk mensupport pendakian, setidaknya untuk diri kita sendiri. Harapan saya semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi Sobat Alam. Sobat Alam, buat Sobat Alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.